kabar? Kami dari Remaja Podcast. Kenalin, aku Mutiara Dan aku Nadia. Ini adalah episode pertama di podcast kami. Podcast ini akan membahas secara tuntas segala hal yang berhubungan dengan remaja. Dan topik kami kali ini adalah bullying di kalangan remaja. Selamat menyaksikan podcast kami selama beberapa menit ke depan. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu bullying? Tapi ya di zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu bullying itu apa? Iya juga ya, jadi bullying adalah penindasan atau tindakan kekerasan kepada seseorang loh. Benar banget, tapi aku mau nambahin. Jadi bullying itu adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok yang lebih berkuasa dan kuat terhadap orang lain. Dan bullying ini bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Dan bullying itu juga jenisnya banyak banget loh. Sebagai contoh ya, ada cyberbullying, kontak fisik, kontak verbal, dan lain-lain. Wow, ternyata bullying itu seluas itu ya. Nah, Nadia, kamu kepikiran gak sih apa yang ngebuat orang-orang itu ngelakuin bullying? Bahkan kepada orang terdekatnya, di lingkungan sekitarnya. Bahkan ada orang yang ngelakuin bullying kepada orang yang sama sekali mereka itu gak kenal. Kalau penyebab orang ngelakuin bullying itu sih banyak banget. Sebagai contoh, orang itu udah kebiasaan mengejek orang lain. Padahal mereka tahu kalau kebiasaan itu buruk banget dan berdampak besar bagi korban. Iya juga ya, padahal itu adalah sesuatu yang bisa dirubah loh. Nah, kalau karena mereka ingin populer di kalangannya, apa itu bisa? Bisa dong, orang yang ingin jadi populer dan terkenal di lingkungannya itu bisa jadi penyebab utama bullying di kalangan remaja. Makin kesini makin banyak banget ya jadi orang jadi korban bullying di sekolahnya, di tempat lesnya, bahkan di lingkungan rumahnya. Aku jadi kasihan sama mereka yang jadi korban bullying. Mereka yang tersakiti, mereka juga yang harus berusaha untuk nyembuhin. Bener banget tuh, jadi korban itu sampai ngerasain masalah psikologis dan masalah fisik loh. Nah, kami juga udah mencari beberapa cerita atau pengalaman dari teman-teman kami yang dulu pernah kena bullying. Dan ini itu bukan bermaksud paksaan dan memang pure atas kemauan mereka sendiri. Jadi kami ada teman, dia itu laki-laki. Nah, dia tuh dulu dibully karena dia itu Gak suka main sepak bola gitu deh. terus dia juga kayak lebih bergaul kepada orang teman-temannya yang cewek, kayak jarang bergaul sama yang cowok-cowok karena dia emang nggak suka sepak bola. Terus kalau misalnya lagi pelajaran olahraga, dia dapat pelajaran sepak bola, dia tuh emang nggak seneng gitu, terus langsung dibully. Nah, menurut aku juga wajar banget ya kalau kita tuh laki-laki berteman sama cewek itu wajar banget karena kita juga masa pertumbuhan kan. Nggak harus baru laki-laki temenannya harus sama laki-laki, nggak harus juga laki-laki harus suka sepak bola. Itu kan dari diri sendiri kan sukanya beda-beda, setiap pribadi itu beda-beda. Dan kita juga punya temen ya yang dia itu dibully karena masalah fisiknya. Jadi berat badan dia ini itu lebih berat dari teman-teman sekitarnya. Nah, jadi karena masalah fisik itu dia itu sering diejek-ejek oleh teman-temannya. Kayak misalnya dia baru datang sekolah udah diajak gendut-gendut kayak gitu. Jadi dia tuh pasti merasa terpojoki ya, dia juga nggak punya temen yang mengajak dia ya pas waktu sekolah. Terus juga dia pasti merasa insecure dengan berat badannya. Terus dia juga merasa depresi digituin sama teman-temannya. Iya, karena dia juga kan nggak bisa milih. Dia juga sebenarnya pengen normal kayak teman-teman yang lain. Padahal cantik itu kan nggak diukur dari fisik doang ya, dari dalam hati, dari semuanya juga kita itu bisa dibilang cantik. Nah, buat kalian orang-orang yang pernah jadi korban bullying, semoga kalian itu bisa berdamai dengan diri kalian sendiri dan selalu bersyukur apa yang udah dikasih sama Tuhan. Dan buat kalian yang pernah jadi orang yang membuli atau menjadi pelaku dari bullying, segera tobat ya. Nah, sekian podcast kami tentang bullying di kalangan remaja. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan semoga podcast ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye!